Shalom dan selamat malam bagi para guru Malua dan remaja HKBP Binjai. Selamat datang di ibadah PHD melalui live streaming channel YouTube HKBP Binjai. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1 dan ayat 3. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1 tambah ayat 3. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas segala penyertaan dan pengasihan-Mu kepada kami, hingga pada malam hari ini kami dapat melaksanakan ibadah PHD kami. Kiranya Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, perlengkapilah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami, terlebih dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mengerti ya Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun hamba, agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu turut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini kekal sampai selamanya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita malam ini diambil dari kitab Titus, pasalnya yang kedua, ayat pasal 2, ayat 11 sampai 15. Kita bacakan secara bersama-sama. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan kita, penggenapan pengharapan kita, yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat
kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Sebagai pengantar untuk kita masuk ke dalam firman ini, ada baiknya kita mengerti mengapa surat ini dituliskan oleh Paulus kepada Titus dan jemaat yang ada di Kreta. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengapa firman ini atau nats ini ditulis. Surat Titus merupakan bagian daripada surat penggembalaan. Di dalamnya berisi nasihat-nasihat dan saran. Surat ini menjadi penting bagi Titus dan jemaat di Kreta. Oleh karena pada masa itu adanya gaya hidup masyarakat yang rusak. Maksud daripada masyarakat yang rusak di sini ialah lebih mengarah kepada kefasikan. Banyak masyarakat atau orang-orang yang hidup di Kreta hidup dengan tidak tertib walau mereka mengenal agama. Yang kita tahu bahwa agama itu ialah agama Yahudi. Mereka mengenal agama tetapi tidak melakukannya. Itulah yang disebut dengan fasik. Mereka mengerti ajaran kebenaran, tetapi kehidupan mereka bertolak belakang dengan hal itu. Apa yang ingin disampaikan dari kitab Titus 2 ayat 11 sampai dengan yang ke-15? Yang pertama, kesesuaian dengan ajaran firman Tuhan. Ketika kita telah mengetahui mana firman Tuhan, kita mengenal dan menerimanya, sebaiknya kita bukan hanya sekedar pendengar, tetapi kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi persoalan daripada kitab ini. Dapat kita lihat dari pasalnya yang pertama. Di situ dijelaskan mengenai kehidupan atau latar belakang kenapa Paulus menulis surat ini kepada Titus. Jelas dikatakan bahwa pada pasal yang pertama dari Paulus dan pasal 1 ayat yang keempat kepada Titus. Pada bagian ini, Paulus mengatakan kepada Titus bahwa dia adalah anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai engkau. Artinya apa? Ketika sesama pemberita firman bekerja sama untuk melaksanakan perintah daripada Allah, secara tidak langsung mereka adalah saudara di dalam Kristus. Dapat kita lihat pada pasal 2 ayat yang ke-13. Penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Pada ayat 11 dijelaskan bahwa adanya penggunaan kata karena. Mengapa pada ayat yang ke-11 ketika ini membuka ayat ini pada satu perikop ini menggunakan awalan kata karena? Pada firman ini ingin dijelaskan bahwa kita memperoleh kasih karunia Allah supaya kita dapat membagikannya dengan cara apa? Kasih karunia ini ada berbagai macam. Salah satunya kita diberikan kasih karunia untuk mengerti dan untuk memahami ajaran daripada firman Tuhan. Bukan saja kita diajarkan, tetapi kita diperintahkan.
Salah satu bentuk daripada kasih karunia yang saya maksud adalah melaksanakan perbuatan baik. Perbuatan baik merupakan salah satu ekspresi dari keselamatan yang telah kita terima. Bukan karena kita berbuat baik maka kita memperoleh keselamatan, tetapi karena kita memperoleh keselamatan, kita harus berbuat baik. Bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan, dan segala upaya kita di dunia ini, tetapi hanya semata-mata oleh kasih karunia kita memperoleh keselamatan. Kita berbuat baik kepada sesama, bukan untuk memperoleh perlakuan yang sama. Jika saudara telah memiliki pola pikir seperti ini, tidak lama, kebaikan yang saudara pertahankan tidak akan bertahan lama. Kebaikan yang saudara lakukan hanya semata-mata untuk formalitas bahwa saudara adalah Kristen. Ketika kita berbuat baik kepada sesama, bukan yang menjadi harapan utama kita ialah kita memperoleh perlakuan yang sama, tetapi untuk menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita melakukan kebaikan bukan karena, tetapi kita melakukan kebaikan adalah untuk. Bukan karena orang melakukan kebaikan kepada kita, tetapi kita melakukan untuk. Artinya, itu menunjukkan identitas kita yang sebenarnya. Bukan hanya ketika datang ke gereja, kita berupaya untuk memperoleh segala ajaran, tetapi ketika tiba saatnya kita untuk menerapkannya, kita lupa akan segala yang telah kita terima pada saat firman itu diperdengarkan kepada kita. Pada pasal 2 ayat 11-15 ini, bertujuan untuk mendidik orang percaya, untuk menolak hawa nafsu atau kesenangan. Melalui firman ini, kita diperintahkan sebagai orang percaya untuk hidup adil dan beribadah, untuk menghindarkan segala nafsu duniawi. Kita menerima keselamatan, bukan berarti kita tidak meneruskan keselamatan itu. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Artinya, ada sifat universalitas. Kasih karunia yang kita dapatkan seharusnya dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Persoalan yang kita jumpai pada kitab Titus ini memberikan kita teguran, memberikan kita refleksi bahwasanya ketika kita datang beribadah ke gereja, bukan semata-mata kepentingan kita di atas segalanya itu. Artinya self-oriented. Ketika kita berprinsip self-oriented, kita akan memilih. Artinya tidak semua yang disampaikan firman itu secara menyeluruh bekerja. Ketika ada teguran, kita menghiraukannya. Tetapi ketika ada janji-janji berkat dan anugerah, kita menuntut akan kedatangannya. Sebagai orang Kristen dan pengikut Kristus, kita harus menjauhi kefasikan. Seperti yang dijelaskan pada firman ini. Kefasikan adalah ketika kita menerima ajaran firman Tuhan, tetapi dalam perlakuan tindakan kita sama sekali tidak menunjukkan integritas daripada firman itu. Saya yakin dan percaya beberapa di antara kita
pernah mendengar pernyataan ini. Dengarkan apa yang orang Farisi katakan, tetapi jangan tiru perlakuannya atau tindakannya. Mengapa? Mereka taat memberi persembahan. Mereka puasa seminggu 2 kali. Tetapi apa tujuan daripada semuanya itu? Mereka menerima ajaran benar, tetapi kehidupan mereka bertolak belakang. Mereka mereka mengerti akan firman secara pemahaman, tetapi hanya berhenti di situ saja. Ketika mereka diperhadapkan kepada kenyataan di dunia, segala firman itu hilang, ditimbun daripada kepentingan mereka sendiri. Salah satu contoh yang saya angkat, contohnya seperti ini. Setiap orang yang datang ke gereja, ketika dia self-oriented atau mementingkan kepentingannya, bukan kepentingan Tuhan, maka mereka tidak lebih atau tidak kurang daripada orang fasik. Artinya apa? Sederhananya, firman ini ingin menyampaikan kepada kita bagaimana seharusnya kita bertindak ketika kita menerima firman itu. Firman itu tidak boleh hanya berhenti pada pemikiran atau pemahaman kita. Percuma kita menghafalkan segala firman, ayat-ayat Alkitab. Kita mengerti ketika tiba waktunya beribadah, segala yang ada di sekitar kita, kita hiraukan. Kita berusaha untuk mengerti. Tetapi ketika di luar itu, segalanya itu hanya sampai di situ saja. Menjadi penting bagi kita, setiap umat Kristen, menunjukkan identitas, integritas kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak boleh mementingkan kepentingan kita di atas segala kepentingan yang ada di dunia ini. Terlebih sesuai dengan firman Tuhan. Kita menerima ajaran untuk kita laksanakan. Karena ketika firman itu kita terima, maka firman itu akan sia-sia ketika kita tidak melaksanakannya. Dikatakan pada ayatnya yang ke-14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Secara tidak langsung, melalui firman ini dikatakan, ketika ada yang menganggap kita rendah, ketika kita memberitakan firman, nasihat yang disampaikan firman Tuhan ini, berarti dia telah melanggar, melawan, bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memberitakan firman Tuhan, bukan hanya sekedar dari mulut kita, tetapi dikatakan di sini yang rajin berbuat baik. Kebaikan ini universal. Artinya apa? Segala bentuk kebaikan merupakan tanda daripada integritas Kristus dalam kehidupan kita. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan kewibawaanmu. Artinya apa? Satu syarat yang harus kita miliki untuk melakukan pemberitaan ialah berwibawa. Dengan kata lain, sebelum kita memberitakan firman, kita harus meyakinkan diri kita bahwa
kita paham bahwa kita telah melaksanakannya, akan menjadi pemberitaan yang sia-sia ketika hal itu tidak kita laksanakan terlebih dahulu. Firman ini jelas merupakan nasihat dan teguran bagi kita. Surat ini ditulis bukan hanya untuk jemaat di Kreta, tetapi firman ini telah sampai kepada kita. Akan menjadi sia-sia pemberitaan Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, melalui Titus, hingga sampai kepada kita ketika firman ini hanya sampai kepada pemahaman kita, di pikiran kita saja. Saya tidak ingin saudara-saudara sekalian lari dari topik yang ingin saya angkat, yang ingin firman ini katakan kepada kita. Inti daripada segalanya ialah kita mengamalkan firman. Ketika kita berani mengamalkan firman, berarti kita telah termasuk sebagai pemberita daripada firman itu. Pada zaman ini, banyak sekali media atau sarana bagi kita untuk memberitakan firman. Salah satu contohnya, media sosial. Saya yakin dan percaya, cenderung seluruh dari saudara-saudara sekalian yang melihat atau menonton live streaming ini pasti memiliki media sosial. Bagaimana kita sebagai orang percaya memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemberitaan firman Tuhan? Saya tidak ingin menyinggung soal saudara-saudara untuk berkhotbah, membuat video semacam ini dan menguploadnya ke media sosial. Harapan besar daripada firman ini kepada kita, terlebih kontekstualisasinya kepada masa sekarang ini, kita dapat menunjukkan integritas Kristus. Setidaknya, ketika kita tidak mampu atau belum cukup kapabilitas untuk menyebarkan firman melalui khotbah, renungan, semacam ini, setidaknya kita menghindari segala bentuk hal-hal atau materi yang dapat merugikan orang lain. Artinya apa? Ketika saudara memiliki media atau sarana, apapun itu, jika saudara menganggap itu baik, lakukanlah. Bukan semata-mata saya menyuruh saudara untuk berevangelisasi melalui akun sosial media saudara-saudara. Facebook, Instagram, atau semacamnya dapat kita manfaatkan sebagai sarana pemberitaan dengan cara tidak menyebarkan hal-hal yang negatif. Ketika kita tidak bisa menyampaikan kabar baik, setidaknya kita tidak menyampaikan kabar-kabar yang buruk. Ketika ada seseorang yang berteman dengan kita di sosial media, setidaknya dia tidak bersungut-sungut oleh karena persoalan dan problema yang kita upload. Dengan kata lain, dia dapat menilai. Setiap orang dapat menilai. Saya pernah mendengar bahwa akun sosial media kita merupakan
beberapa persen representasi daripada diri kita. Artinya, saya tidak ingin saudara hilang daripada pemberitaan ini. Karena pada saat ini, banyak sekali orang-orang di luar sana berkembang. Bukan hanya apa yang mengikuti daripada pemberitaan itu ketika kita melakukan pemberitaan itu. Tetapi rohani, kehidupannya secara rohani pasti akan bertumbuh dan berkembang. Bagaimana cara kita untuk melakukan pemberitaan di masa kini? Sebagai warga jemaat yang baik, kita dapat menunjukkan pemberitaan itu yang telah kita dengarkan, yang kita baca, atau yang kita renungi di dalam kehidupan kita. Bisa saja setelah ini saudara-saudari keluar dari rumah dan berkata atau bertindak yang tidak senonoh. Bisa saja itu mengumpat, bisa saja itu dalam laku yang tidak benar, yang merugikan diri saudara-saudari sendiri. Perlu saudara-saudari ingat kembali bahwa tubuh kita adalah bait suci, bait Allah. Ketika kita menunjukkannya di dalam kehidupan kita, berarti seperti itulah saudara-saudari merawat bait Allah di dalam kehidupan saudara-saudari. Ketika saudara memperlakukan tubuh saudara bukan hanya secara raga, tetapi untuk apa saudara-saudari pakai. Ketika saudara-saudari memperlakukannya tidak baik, orang-orang di luar lingkaran kita sebagai umat percaya akan menilai. Ketika kita sampai kepada titik itu, apakah yang ingin saudara-saudari sampaikan? Ketika saudara-saudari memilih untuk tidak mendengarkan firman ini atau mengamalkan ajaran daripada firman ini. Itu semua ada di keputusan daripada saudara-saudari. Melalui firman ini saya teringat kepada seorang tokoh Alkitab, Yunus. Saya teringat ketika Yunus lari daripada tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepadanya. Apa hubungannya terhadap firman yang sedang kita bahas hari ini? Ketika kita menyelewengkan atau tidak melaksanakan pemberitaan itu, bukan berarti hanya sampai kepada situ saja. Hanya stop sampai situ. Bagaimanapun caranya, kita lihat contohnya, Yunus. Dia mengingkari, dia lari daripada perintah Allah. Tetapi bagaimana pada akhirnya? Dia tetap harus, dan bagaimanapun alasannya, kehendak Allah harus jadi. Apapun yang kita pikirkan sekarang ini, mungkin ada beberapa di antara kita yang sepele mendengar hal ini. Hanya berbuat baik, siapa saja bisa. Inti daripada mengikut Kristus, atau menjadi orang Kristen, ialah berbuat baik. Saya memahami dan mengamati banyak daripada orang-orang di luar sana lupa akan panggilannya. Ketika dia sampai kepada pemahaman
bahwa menjadi orang Kristen harus berbuat baik, kenyataannya seperti apa? Banyak dari kita melupakan perkataan kita ketika kita mendengarkan firman itu. Ketika kita telah yakin, ketika kita telah sampai kepada titik bahwa kita akan melakukannya. Tetapi ketika saat itu tiba, kita lupa. Atau karena terlalu banyaknya beban pikiran yang kita tanggung, hal itu menjadi penghalang bagi kita. Saya pribadi menganggap bahwa firman ini adalah dasar bagi kita dari segala apologetika, dari segala pemahaman teologis. Pada dasarnya, ketika kita berbuat baik, kita akan mencapai titik kebahagiaan. Karena kita tahu tujuan daripada hidup manusia adalah untuk menemukan kebahagiaan. Bagaimanapun caranya. Untuk itu, sebagai orang Kristen, bagaimana kita dapat menemukan kebahagiaan yang kekal? Karena pada dasarnya, setiap orang yang ada di dunia ini punya waktunya masing-masing. Ketika kita telah sampai kepada waktu kita, jangan sampai saudara-saudari berpikir dan menyesali masa-masa yang telah saudara-saudari lewati. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Oleh karena kita memperoleh kasih karunia yang nyata di dalam kehidupan kita, kita dapat belajar daripadanya. Karena firman dan karunia yang kita peroleh akan mendidik kita untuk menghindarkan kita daripada segala kefasikan. Kefasikan berbeda dengan kafir. Saya tertarik untuk membahas ini karena pada dasarnya ketika seseorang menganggap orang lain kafir, berarti dia di luar daripada lingkaran orang itu. Fasik artinya kita mendengarkan ajaran kebenaran, tapi kita tidak melaksanakannya. Janganlah kita sampai jatuh kepada situasi yang demikian. Biarlah firman ini dapat menjadi dasar daripada kita bertindak, berkata-kata, dan berpikir. Biarlah firman ini bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu dan kesempatan pada malam hari ini. Kami dapat mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengajari kami, agar kami dapat mengerti maksud daripada firman-Mu. Agar kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Agar kami bukan hanya mendengarkan ajaran-ajaran kebenaran daripada firman-Mu, tetapi kami dapat menunjukkannya di dalam kehidupan kami dan dapat memperlihatkannya, bukan seperti orang Farisi, sebagai cara bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka yang benar,
menunjukkan bahwa mereka yang paling benar, meninggikan diri mereka, dan ingin menunjukkan bahwa merekalah yang lebih suci daripada yang lain. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu ini bekerja di dalam kehidupan kami, kepada kehidupan daripada saudara-saudari, remaja, dan Parguru Malua HKBP Binjai. Tuhan yang menyertai mereka, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran, agar mereka dapat menunjukkan integritas Kristus di dalam kehidupan mereka. Ajari mereka untuk menjadi anak-anak yang dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan mereka. Ajari mereka untuk menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua, yang turut selalu mengkoreksi diri atas setiap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka katakan. Jangan biarkan mereka jatuh ke dalam pencobaan. Ajari mereka untuk selalu memahami kehendak-Mu. Ajari mereka untuk selalu mengerti akan firman-Mu, agar kiranya mereka layak dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami jauh daripada kefasikan. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, rezeki, dan juga umur yang panjang, agar mereka dapat membimbing, mendidik kami, agar kami dapat menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu. Berikan mereka kesabaran dalam mendidik kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap pelayan, partohonan, parhalado dimanapun mereka berada, di seluruh gereja yang ada di dunia ini. Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun mereka di dalam pelayanan yang mereka laksanakan. Biarlah pengajaran, pemberitaan firman Tuhan yang mereka sampaikan sesuai dengan kehidupan mereka, agar kiranya kehidupan mereka, kehidupan setiap pelayan-Mu tidak menjadi batu sandungan ketika kami melihat ada yang tidak sesuai. Tuhan yang mengajari mereka, Tuhan yang memberikan mereka pemahaman dan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu. Bapa yang baik, kami mengaku betapa banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kiranya Tuhan hapuskanlah itu, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan menerima kerajaan-Mu di hari kelak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini kekal sampai selamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND, nomor 564, ayat 1 tambah ayat 2. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 564 ayat 1 dan ayat 2.
berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa Bapa kami kami yang yang di di surga, sorga, dikuduskanlah dikuduskanlah namamu. namamu. Datanglah kerajaanmu, Jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu di di bumi bumi seperti seperti di di surga. sorga. Berikanlah Berikanlah kami kami pada pada hari hari ini ini makanan makanan kami kami yang yang secukupnya. secukupnya. Dan Dan ampunilah ampunilah kami kami akan akan kesalahan kesalahan kami, kami, seperti seperti kami kami juga juga mengampuni mengampuni orang yang bersalah orang yang kepada bersalah kami. kepada kami. Dan Dan janganlah janganlah membawa membawa kami kami ke dalam dalam pencobaan, pencobaan, tetapi tapi lepaskanlah lepaskanlah kami kami daripada daripada yang yang jahat. jahat. Karena Karena Engkau Engkaulah yang yang punya empunya kerajaan, kerajaan, dan dan kuasa, kuasa, dan dan kemuliaan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom dan selamat malam bagi kita semua.